warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silo Yuningsi. Saya dari kelas keperawatan A dengan NIM B0222-034. Di sini saya akan membacakan hasil review film yang berjudul Soekarno. Nah, pada penjajahan Belanda, Soekarno masih dalam masa remaja, dan pada masa penjajahan Belanda pertama kalinya Soekarno menyuarakan pidatonya tentang pemberhentian kerja paksa dan mengambil hak-hak warga sipil untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat membacakan pidatonya, Soekarno dianggap sebagai pemberontak oleh negara Belanda, sehingga Soekarno ditangkap dan dipenjarakan. Nah, pada saat dalam penjara, Soekarno diadili dengan 4 tahun penjara. Namun pada saat di penjara, Soekarno dengan kawan-kawannya sudah melakukan rancangan untuk melakukan pidato lagi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada saat Soekarno dibebaskan, dia belum sempat untuk melakukan penyuaraan pidatonya karena banyaknya persepsi tentang bagaimana seorang Soekarno itu. Nah, pada saat Soekarno melakukan pidato lagi, tapi semua itu terhalang oleh Belanda karena pada masa itu Belanda sedang mempersiapkan diri untuk melawan penjajah lain, karena pada masa itu negara Jepang ingin menguasai Indonesia juga, karena ingin mengambil bahan minyak yang ada di Indonesia. Nah, pada saat pembebasan Soekarno belum bisa melakukan pidato tentang penyuaraan kemerdekaan Indonesia karena Soekarno masih dalam masa pemulihan dan mengajak pemuda-pemuda Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan, tapi belum sempat untuk menyuarakan pidatonya. Soekarno kembali diculik oleh tentara Belanda karena alasan ingin menyelamatkan Soekarno dari penjajahan Belanda. Tapi belum sampai ke Jakarta, Soekarno sudah dihentikan di penginapan Sumatera, dan di situ tentara Belanda sudah dikalahkan oleh tentara Jepang. Nah, pada saat di penginapan Sumatera itu, Soekarno mengalami sakit lagi, dan pada saat itu dia bertemu dengan sahabatnya, dan ketika ia pergi ke rumah sahabatnya, tiba-tiba kolonel Jepang datang dan menemuinya untuk melakukan kerjasama, di mana kerjasama ini mencakup yang pertama itu warga Indonesia harus mengekspor bahan pokoknya ke negara Cina. Yang kedua, hasil alam di Indonesia harus diekspor ke negara Jepang. Terus menyediakan pelacur untuk tentara-tentara Jepang, dan yang keempat, menyuarakan kemerdekaan Jepang di Indonesia. Namun Soekarno juga memiliki syarat, yaitu ketika ia sudah menjalankan persyaratan ini, Jepang harus menyetujui untuk berkibarnya bendera dan menyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Nah, setelah Soekarno menjalankan kerjasamanya, banyak terjadi bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia kepada Soekarno, di mana pemuda-pemuda Indonesia ini tidak lagi menyuarakan Soekarno, karena pemuda-pemuda Indonesia ini menganggap Soekarno sebagai menjual warga Indonesia ke Jepang sebagai tentara pertahanan Jepang. Namun Soekarno tetap teguh dengan tekadnya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan cara tidak adanya pertumpahan darah. Nah, pada saat Soekarno menyusun rencana untuk mengibarkan bendera dan bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di seluruh Indonesia, dia diutus oleh kepala tentara Jepang untuk pindah ke Jakarta, bertemu dengan Muhammad Hatta. Nah, pada saat Soekarno bertemu dengan Muhammad Hatta, di situ Muhammad Hatta masih belum mau bekerja sama dengan Soekarno karena menganggap Soekarno terlalu kritis kepada pemerintah Jepang. Dan di situ Soekarno meyakinkan kepada Muhammad Hatta agar bisa bersatu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika mereka sudah saling sepakat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, pada akhirnya di situ ketika masa penjajahan Jepang sudah hampir habis, kepala tentara Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan syarat memakai sistem pemerintahan raja, di mana Soekarno menjadi raja dan Muhammad Hatta menjadi menterinya. Tapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak mau menjalankan sistem pemerintahan tersebut, karena menurut Soekarno dia ingin menyatukan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia dan hanya ingin memiliki satu pemimpin di negara. Sedangkan Muhammad Hatta ingin melakukan sistem pemerintahan di mana di setiap provinsi harus ada pemimpinnya agar pulau-pulau tersebut bisa berkembang dan menghasilkan banyak sumber alam. Nah, di situ Soekarno dan Muhammad Hatta masih berdebat tentang sistem pemerintahan yang akan dianut di Indonesia, tapi belum sempat memutuskan sistem pemerintahan apa yang akan dijalankan di Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia ini datang terhadap Soekarno dan menyuruh Soekarno untuk berhenti bekerja sama dengan Jepang, karena pemuda-pemuda Indonesia menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh diberikan oleh negara lain, melainkan harus diperjuangkan oleh Indonesia sendiri. Di situ Soekarno tetap teguh dan pendiriannya dengan ingin menyuarakan kemerdekaan Indonesia, tapi tidak dengan cara menumpahkan darah warga negara Indonesia. Di situ pemuda Indonesia sempat menyekap Soekarno dan Muhammad Hatta, dan pemuda-pemuda Indonesia ini pergi sendiri ke tentara Jepang untuk menyuarakan kemerdekaannya.
Namun di situ terjadi konflik sehingga tentara Jepang pergi dari negara Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus Soekarno menyuarakan proklamasi didampingi dengan Muhammad Hatta pada saat masa sakitnya. Nah, di sini kaitannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, pada masa jabatan Soekarno memakai sistem pemerintahan presidensialisme. Pada masa jabatannya itu selama 20 tahun lebih, dan diakhiri pada tahun 1967, di mana Soekarno menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang signifikan, sehingga mengakibatkan penggantian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan Orde Baru, di mana dipimpin oleh Soeharto. Nah, pada sistem pemerintah Orde Baru ini lebih otoriter dan otoritatif dibandingkan dengan Soekarno. Nah, pada sistem pemerintahan Soekarno memiliki perbedaan yang signifikan sama pemerintahan sekarang, karena sekarang sistem pemerintahannya itu presidensial. Nah, setelah reformasi tahun 1998, Indonesia beralih ke demokrasi parlementer dan presidensial. Nah, di mana presiden dipilih oleh rakyat dan langsung oleh rakyat. Parlemen memiliki peran yang lebih besar, di mana pemerintah sangat berperan besar. Nah, sistem ini mencerminkan perubahan politik yang sangat signifikan dari tahun 1996 sampai masuk ke Orde Baru, sehingga masuk ke sistem demokrasi parlementer dan presidensial. Mungkin cukup sekian hasil review film dan kaitannya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.